Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang di rumah, shalom, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati, yang kita rasakan. Ya, pada pagi hari ini, malam hari kita bisa lalui. Kita bersyukur, mungkin juga ada yang mimpi indah, tapi juga mungkin ada yang mimpi buruk ya. Ada juga mimpi yang aneh-aneh. Itulah kehidupan dalam dunia tidur ya. Jadi bisa saja ada mimpi-mimpi yang tidak jelas ya. Tetapi pagi hari ini kita ada sebagaimana adanya semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa kita. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita. Satu hal yang pasti yang harus kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Pembacaan kita hari ini dalam Mazmur pasal 40. Ya, kita melihat ada ucapan syukur dari Daud, doa ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 1, ya 2 dan 3, serta ayat 4 kita baca dulu bersama-sama. Ayat 1 sampai ayat 4. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepalaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Yang menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang pertama kita melihat bagaimana ucapan syukur daripada Daud karena dia ditolong oleh Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan dalam lumpur rawa, yang memiliki pengertian adalah dalam kesukaran, kesulitan hidup, tantangan. Ya, dia sedang bagaimana orang yang sedang ada dalam lumpur rawa, kalau nggak segera ditolong maka rawa itu akan menelan dia dan dia akan mati. Ya, jadi dia ditolong oleh Tuhan dari kematian. Ya, kakinya ya dikatakan ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Jadi ada pertolongan Tuhan yang dia rasakan, yang dia nikmati. Nah, oleh karena sebelumnya dalam pergumulan itu dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, minta tolong dikatakan. Ya, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi seperti orang dalam lumpur, kalau nggak ada yang menolong dia akan ditelan lumpur itu. Jadi dia berteriak-teriak menantikan, ya, berteriak-teriak menantikan. Seperti kalau kita ada dalam lumpur, kayak mungkin sudah lumpur itu mulai membuat kita susah bernapas, mulai mau nelan, dan kita mungkin hanya bisa angkat tangan gitu saja. Halo, halo, tolong saya, ini tangan saya. Kira-kira berapa lama ini orang yang akan menolong kita? Ya, kalau tidak ada yang menolong kita, maka kita akan ditelan oleh lumpur rawa itu. Ya, jadi Daud ya berseru kepada Tuhan, berteriak. Ya, lalu dikatakan iya, Tuhan menjenguk kepadaku, melihat. Ya, bukan hanya sekedar melihat, mendengar teriakku minta tolong. Tidak hanya dengar tanpa melakukan sesuatu, tetapi Tuhan dengar teriakannya dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong dia, mengangkat dia dari lumpur rawa itu. Artinya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa kesulitan yang kita hadapi, pergumulan, tantangan, apapun itu, sakit penyakit kah, masalah ekonomi kah, yang mulai menghimpit kita seperti kita ada di dalam lumpur rawa, ya, dan mungkin orang lain sudah tidak sanggup menolong. Tetapi kita ulurkan tangan kita dan berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan kita percaya
Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan akan menolong tepat pada waktunya. Ya, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Setelah Daud lolos dari kematian itu, keluar dari maut itu, keluar dari bahaya itu, ya, dia memuji Tuhan, nyanyian baru. Bahkan orang-orang lain pun, ya, akhirnya dikatakan percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa oleh karena Tuhanlah, ya, dia diselamatkan, Daud diselamatkan, dan orang melihat kuasa Tuhan. Kemarin ada satu kesaksian teman, ya, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Kaleb Lamali, waktu mau ke Papua, hari ini sedang perjalanan ke Papua. Nah, waktu landing di Makassar, pesawat yang mereka tumpangi tidak bisa landing, harus berputar-putar dan ada awan, semua sudah teriak dan dikatakan dia pun sudah doa penyerahan, ya. Dia bilang, ini sudah tiba ajal saya. Wah, dia kesaksiannya di Facebook kemarin saya lihat, ini luar biasa. Tetapi ya, dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa, dan setelah ya lolos dari maut itu, ya dikatakan hanya bisa mengucap syukur. Ini karena Tuhan, hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan. Bahkan pilot dan kopilot pun ya mengakui ini karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita bisa lolos dari maut, lolos dari bahaya, kita bisa lolos dari sakit penyakit, kita terlindungi dari bahaya, dari maut, bukan karena hebat kita, ya, tetapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Karena pertolongan Tuhan, jadi andalkan Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Melalui kesaksian hidup kita, di mana Tuhan berbuat yang ajaib dalam hidup kita, karena Tuhan menolong kita, orang lain melihatnya kemudian percaya kepada Tuhan. Wah, ini penting, kita bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita. Hambanya Bapak Pendeta Kaleb Lamali dari Alor, dia berkata, nah kemarin ya dikatakan malam ini saya akan bersaksi dan juga besok saya akan bersaksi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, ya, di dalam hidup kita. Berikut mari kita baca bersama-sama ayat 5 dan yang ke-6. Ayat 5 dan 6. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat yang ke-5 dan 6, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yang kedua, kita lihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau hitung? Saudara mau coba, kira-kira mau bayar pertolongan Tuhan? Seseorang pernah berkata, jika kita mau mencoba mengerti betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya berkat-berkat yang kita terima, dikatakan coba saudara pergi ke rumah sakit dan lihatlah ada pasien yang harus menggunakan tabung oksigen. Satu tabung berapa? Mahal. Nah, kalau satu hari berapa tabung? Kalaupun katakan satu tabung saja satu hari, satu tabung saja satu hari. Kita sekarang hitung usia kita berapa? Ya, berapa usia kita dan hitung, kalikanlah dengan satu tabung itu. Wow, kita tidak mampu membayar. Siapa yang bisa membayar kasih
karunia Tuhan, berkat Tuhan. Wow, banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Daud berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Jangan kita berkata, Tuhan nggak ada buat apa-apa dalam hidupku. Wow, Tuhan engkau berdiam saja. Jangan katakan seperti itu. Jika engkau hari ini hidup, ya tentu masih hidup ya. Ya, coba lihat kiri kanan, masih hidup kok bilang. Ya itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu di rumah, itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Sungguh Tuhan luar biasa. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu, ya dikatakan perbuatanmu yang ajaib. Dan maksudmu ya untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, Bapak Ibu bisa menghitung? Saudara bisa menghitung? Tentu tidak bisa. Kita tidak punya kemampuan untuk menghitung perbuatan Tuhan, menghitung berkat-berkat Tuhan, menghitung kasih sayang Tuhan. Tidak bisa. Lantas apa yang kita lakukan? Hanya pujian kepada Allah, bersyukur, berterima kasih. Tuhan, jika aku ada hari ini, oleh karena perbuatan-Mu, aku bersyukur kepadamu dan aku tetap percaya kepadamu. Jangan pernah kita berpaling kepada kekuatan-kekuatan manusia. Nah, ironisnya ada orang-orang yang setelah mendapatkan berkat Tuhan, setelah mendapatkan perbuatan Tuhan yang ajaib, dia lupa kepada Tuhan yang memberikan keajaiban itu. Dia lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Malah dia menggantungkan dirinya kepada berkat itu. Berkat yang sementara, yang tidak abadi. Lupa kepada Tuhan, asik dengan berkat. Mengandalkan berkat-berkat Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan. Ini sesuatu yang keliru. Maka dikatakan berbahagia orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jangan pernah berpaling. Ya, percaya kepada hal yang lain. Hanya kepada Tuhanlah kita percaya. Kalau saudara diberkati oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, bersyukur dan tetap semakin kita kuat iman kita, semakin kuat percayanya kita kepada Tuhan. Ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita manusia ini lupa kepada Allah yang memberikan berkat. Ya, kadang-kadang kita manusia ini, saya mau berkata, kita lupa kepada orang yang menolong kita. Ya, lupa diri, kira-kira begitu ya. Ya, ada orang yang sudah ditolong. Garis akhir malah nggak berterima kasih, nggak bersyukur, bahkan melupakan, mengabaikan pertolongan orang lain. Jangan pernah. Ya, kita ada sebagaimana ada saat ini. Memang karena perbuatan Tuhan, tapi Tuhan pakai orang-orang lain untuk mendukung kita, menolong kita. Ya, untuk anak-anak misalnya. Ya, bisa terus bertumbuh, sukses. Jangan lupa kepada orang tua. Tuhan pakai orang tua, papa, mama untuk memberkati kita, untuk membawa kita sampai berhasil. Jangan setelah berhasil lupa sama orang tua. Jangan pernah lupa sama orang tua. Ya, hargai, hormati, kasihi. Nah, tatkala kita sebagai anak sudah kuat dan orang tua kita sudah lemah, giliran kita untuk menolong, giliran kita untuk membantu mereka, giliran kita untuk merawat mereka. Amin. Jangan malah lupa karena kesibukan. Ini ada jabatannya di sana, ada usahanya di sana, bisnis di sana. Papa mama bye bye. Bahkan ironisnya, papa mama sudah tiada, pas tidak ada, si anak tidak ada di samping, bahkan tidak tahu. Karena tidak ada berita, karena terlalu sibuk. Bunyi HP yang mau memberitahu bahwa orang tua sudah tiada, tidak mau diangkat. Ya, karena sibuk, kemudian terjadi penyesalan. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus
berterima kasih. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan ya dalam hidup kita. Kalau saudara bisa ada sebagaimana adanya saat ini, kalau kita berhasil karena ada orang-orang yang dipakai Tuhan, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan, jangan malah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang selalu bersama dengan kita. Dia Immanuel, dia bersama dengan kita, dia terus memberikan yang terbaik bagi kita. Kelanjutan kebenaran firman Tuhan kalau Bapak Ibu terus membaca, memang di situ kita lihat betapa dahsyatnya Tuhan, dan Tuhan memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Perbuatan Tuhan yang ajaib kiranya yang membuat iman kita semakin tumbuh dan berkata, Yesus Kristus Tuhanku, aku selalu mengiring Engkau, mengikut Engkau sampai garis akhir hidupku. Dan aku mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan berterima kasih juga kepada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagiku. Ya, aku ada sebagaimana ada saat ini juga karena keterlibatan orang-orang lain, ya, di mana mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Amin. Saya mau berkata sesuai dengan firman Allah, perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Hari ini apa yang kau rindukan? Hari ini apa yang kau minta? Hari ini apa yang sedang kau gumuli? Datang kepada Tuhan, percaya kepadanya. Ya, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Elia manusia biasa, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa dan terjadi apa yang dia doakan. Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa, perbuatan Tuhan ajaib. Engkau yang mengalami beban, mengalami pergumulan, mengalami masalah. Mungkin engkau berkata, berat sekali masalahku. Tetapi lihat, perbuatan Tuhan jauh lebih besar dari masalah itu. Keajaiban dari Tuhan jauh lebih besar dari masalahmu, dari pergumulanmu, dari sakit penyakitmu. Yesus Kristus Tuhan kita, dia tahu, dia menilik kita, dia mendengar doa kita, dan dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.